hidup kami. Kami hidup hanya untuk Engkau, tidak untuk yang lain. Kami datang ke tempat ini bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman yang mencintai kami dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Berfirmanlah, sampaikanlah suara-Mu. Silakan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sore-sore ini sekali lagi, karena Bapa sudah sediakan makanan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Mari silakan duduk. Wah, udah berapa lama saya nggak tahu ya. Kapan ya waktu itu ya terakhir di Lembang. Tapi bersyukur hari ini kita kembali bisa bersama-sama. Khususnya terima kasih untuk undangan dari Lembang. Ya, saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Khususnya hari ini, ya, topik yang diberikan pada saya adalah tentang Pentakosta. Ya, jadi hari dicurahkannya Roh Kudus. Penta itu ada hubungannya dengan 50 hari. Jadi Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi sesudah 50 hari kebangkitan Yesus. Ya, makanya disebut Pentakosta. Mari kita lihat sebentar firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Bisa ditayang di sini ayatnya? Oke. Ya. Jadi itu peristiwa Pentakosta yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. Kita bisa baca di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Kita baca sama-sama ya supaya terlatih untuk aktif. Oke, 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Ya. Jadi sekali lagi, peristiwa Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada saat orang-orang percaya meresponi apa yang Tuhan sampaikan sebelumnya. Dalam Kisah Rasul 1, mari kita lihat sebentar Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Jadi pencurahan Roh Kudus yang terjadi di sini, ya, di dalam ayat ini itu pertama-tama dimulai karena Yesus, ya, sebelum dia naik dia sudah berjanji, dia sudah memberi peringatan kepada para murid-muridnya, kepada orang-orang percaya untuk tunggu. Kita lihat, ya, saya akan bacakan ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Terus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi sekali lagi ini merupakan sesuatu yang Tuhan perintahkan pada para rasul-rasulnya, pada orang-orang percaya untuk tunggu. Ada janji Bapa yang harus kamu nikmati. Kenapa? Karena tujuan pencurahan Roh Kudus itu membuat umat Tuhan mengalami berbagai terobosan ilahi. Amin. Ya, kita akan lihat apa sih sebenarnya tujuan Roh Kudus dicurahkan. Mari kita lihat dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Jadi yang kedua kita mau lihat sekarang apa tujuan Roh Kudus dicurahkan. Kenapa harus dicurahkan?
Ya. Firman Tuhan Kisah 1 ayat 8, satu orang dari tempat ini yang bisa baca silakan dengan suara keras. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, siapa yang mau baca dengan suara keras? Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, jadi itu yang pertama. Tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah supaya umat Tuhan menerima kuasa. Apa? Menerima kuasa. Kuasa yang seperti apa? Kuasa yang seperti dinamit. Dalam terjemahan aslinya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan terima kuasa. Kuasa itu asal kata dari dunamos. Dunamos itu berbicara tentang dinamit. Wow. Dinamit itu nggak dipakai untuk ini yang ngusir kecoa ya. Benar nggak? Dinamit itu dipakai untuk menghancurkan sesuatu yang kelihatan sangat besar. Ya, kalau di Alkitab dikatakan ada begitu banyak umat Tuhan, ada banyak orang yang punya pola pikir dunia yang menyebabkan mereka selalu tidak bisa mendengar firman dengan benar. Ada saja di alam bawah sadar mereka, termasuk dalam anak-anak Tuhan. Kenapa sering terjadi percekcokan antara umat Tuhan yang satu dengan yang lainnya? Kenapa terjadi percekcokan antara suami dan istri? Kenapa terjadi percekcokan antara hamba Tuhan yang satu dengan yang lainnya? Kenapa terjadi percekcokan antara anak dan orang tua? Hampir semua percekcokan disebabkan mereka tidak punya pola pikir yang sama. Karena mereka punya pikiran yang masing-masing menjadi kubu-kubu, menjadi benteng-benteng. Menurut aku, semua menurut aku, dan tidak ada yang mau kalah. Terjadilah percekcokan. Kenapa? Karena semuanya punya pikirannya sendiri, punya pandangannya sendiri. Apalagi sebelum kita lahir baru, kadang kita pernah mengalami trauma-trauma masa lalu, betul? Kita mengalami peristiwa-peristiwa masa lalu. Mungkin peristiwa-peristiwa yang pahit. Mungkin kita dengar yang terjadi juga pada orang lain. Bahkan mungkin saja dengan peristiwa COVID ini, ada begitu banyak pikiran-pikiran yang datang dari dunia ini. Berita-berita yang membuat kita ikut menjadi tergoncang. Kenapa? Karena kita masih punya pola pikir dunia yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Menyebabkan sekalipun kita bilang kita percaya Tuhan Yesus, tapi begitu kita lihat ada orang kena COVID, apalagi hamba Tuhan kena COVID, kita dengar begini, COVID yang sekarang katanya lebih parah lagi. Betul? Siapa yang sudah baca artikelnya? Saya sudah baca. Itu COVID-nya katanya nggak bilang-bilang dulu gejalanya seperti yang dulu. Di swab antigen negatif, di swab PCR negatif. Bayangin, gejalanya diare, sesudah diare sesak napas, sesudah sesak napas paru-parunya putih. Setelah putih 2 hari kemudian meninggal. Kalau kita dengar semuanya itu, kita tidak punya pola pikir Tuhan. Kita punya pola pikir kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang sangat mudah digoncangkan. Kita akan ikut-ikut dengan apa kata dunia ini. Kita akan bertindak seperti mereka. Tapi ini waktunya gereja Tuhan. Kita tidak hidup dari apa kata orang. Kita tidak hidup dari apa kata diriku sendiri. Aku hidup apa kata Tuhan. Tetapi untuk kita mengerti kebenaran Tuhan, kita perlu yang namanya kuasa dunamos. Dunamos itu berbicara benteng-benteng, pola-pola pikir dunia yang selama ini menentang pengenalan akan Allah. Tadi ini saya belum langsung sini, Roh Kudus tuntun ke sini. Terima kasih Tuhan. Kita lihat sebentar dari 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Nanti balik lagi ke sini ya. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Ayo kita baca aja sama-sama, gak apa-apa deh, supaya semuanya tetap aktif. 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin.
Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa bertumbuh, sehingga kita sulit berdampak. Padahal kehadiran kita di sini bukan hanya untuk duduk firman Tuhan, dengar telinga kiri, keluar telinga kanan, lalu untuk nyanyi-nyanyi senang anggur baru, tapi hidupnya tidak berubah. Era seperti ini sudah berlalu. Gereja yang ada di tempat ini dan gereja Tuhan yang ada di tempat-tempat lain akan mengalami perubahan, karena kita akan melakukan sebuah terobosan. Kita terima kuasa Allah, karena senjata kami bukan senjata dunia ini, bukan pikiran dan kekuatan manusiawi kami. Senjata kami adalah kuasa Allah yang datang dari tempat yang maha tinggi. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan terima dunamis. Artinya kita akan terima kuasa yang daya ledaknya seperti dinamit. Tergantung sekokoh apa benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Allah ada dalam hidupku dan ada dalam hidupmu. Kalau bentengnya kecil, dinamitnya ukurannya cocok dengan dinamit yang kecil. Tapi semakin kita melihat hidup kita jarang berubah. Saya masih sering jatuh bangun di dalam dosa. Masih suka bertengkar antara suami dan istri. Masih suka bertengkar antara saudara dan saudari. Masih suka bertengkar selisih paham antara satu dengan yang lainnya, anak-anak Tuhan. Ini tandanya masih ada benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Allah. Setiap jalan berpikir kita yang belum diubahkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan, nanti kita akan lihat tujuan kedua. Roh Kudus diberikan salah satunya lagi untuk mengajarkan kita akan segala sesuatu. Jadi yang pertama, Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Untuk membuat kita berubah menjadi saksinya, menerima dunamos, menerima dinamik rohani yang membuat kita bisa menghancurkan setiap pekerjaan si jahat. Yang pertama-tama benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Allah. Kubu-kubu yang terus-menerus membuat kita sulit mengenal Allah. Tuhan bilang, kamu akan hebat, tapi kan saya perempuan. Kamu akan menjadi orang luar biasa, tapi kan saya nggak sekolahan. Begitu kan? Itulah yang disebut benteng-benteng. Itu yang disebut pola-pola pikir yang menentang pengenalan akan Allah. Kebayang ya waktu Tuhan bilang, Abraham, kamu akan punya anak. Tapi aku kan udah tua. Betul? Tapi kita bersyukur sekalipun masih ada benteng yang tadinya dipunyai oleh Abraham. Tapi Tuhan menolong dia untuk bisa membayangkan apa yang Tuhan katakan itu kebenaran. Walaupun faktanya kelihatannya mustahil. Apapun kondisi saudara saat ini, dengarkan firman Tuhan. Seperti Abraham, dia melihat kondisinya gak memungkinkan. Istrinya sudah tua, dia sudah tua. Tapi dia dengar firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dia mau datang kepada Tuhan, walaupun gak masuk di akalnya, Tuhan pimpin dia. Tuhan bilang, lihat Abraham, mari berimajinasi dengan aku. Lihat, coba lihat bintang itu. Oh ya, banyak banget. Itu coba hitung. Dihitung. Nggak bisa kan? Tuhan bilang, kayak gitu loh nanti loh. Keturunanmu banyak banget. Lihat pasir. Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa mengimajinasikan apa yang Tuhan sampaikan. Supaya apa yang Tuhan sampaikan itu betul-betul menjadi iman yang memindahkan gunung. Iman yang menciptakan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Abraham sudah tua tapi terima firman. Mula-mula dia menentang. Ketawa, istrinya aja ketawa. Gak mungkin lah, gak mungkin. Periksa ke lab, mana ada umur segitu masih bisa subur. Tapi kita bukan hidup dari fakta yang ada. Abraham belajar, Tuhan bantu dia berimajinasi. Akhirnya dia punya satu keyakinan. Yes, aku pasti punya. Makanya dia mulai panggil kepada istrinya. Kita nggak usah baca ayatnya ya, karena waktu ya. Lalu dia bilang sama si istrinya. Istrinya tadinya namanya Sarai. Kata Tuhan, ubah namanya menjadi Sarah, ibu bagi banyak bangsa. Lihat, sebelum fakta berubah, Tuhan udah bicara dengan iman. Abraham, walaupun dia belum punya janji Tuhan digenapi, Tuhan langsung bilang, Abraham, tadinya Abram. Abram jadi Abraham, itu berarti bapa banyak bangsa. Sebelum keturunannya kelihatan, Tuhan sudah ubah namanya. Bahkan kalau kita baca ayat Alkitab, nanti baca di rumah, supaya pengetahuan kita bertambah. Tuhan bilang sama Abram,
Dia nggak bilang Abram, tadinya pertama kali dia bilang Abram. Tapi setelah dia janji bahwa dia akan beri keturunan, walaupun janjinya belum digenapi saat itu, dia mulai bilang Abraham. Lalu Abraham sudah melihat iman seperti yang Tuhan miliki. Dia bilang kepada Sarai istrinya, Sarah, artinya ibu banyak bangsa. Lihat, jadi Tuhan akan bantu kita. Jadi yang pertama kita harus tahu tujuan Roh Kudus dicurahkan supaya kita punya kuasa, kita punya dinamit untuk apa? Untuk mengubahkan cara hidup kita. Bagaimana kita jadi saksi? Bagaimana kita bisa membawa perubahan? Kalau hidup kita saja tidak berubah. Bukankah banyak terjadi pertengkaran di mana-mana? Ada begitu banyak sekali orang-orang Kristen sudah anak Tuhan tertekan, khawatir, gelisah, galau, bingung, gak punya damai. Ada di tempat ini yang begitu? Menjauhlah, khususnya lewat firman hari ini. Gak ada lagi yang galau-galau, gak ada lagi yang tertekan, gak ada lagi yang frustrasi, gak ada lagi yang bingung, gak ada lagi yang bete-bete. Yang lain semuanya penuh dengan sukacita. Anggur baru, minyak baru, kebenarannya, kuasa Roh Kudusnya akan mengubahkan hidup kita. Amin. Jadi untuk menjadi saksi itu bukan hanya sekedar gini, oh kita terima baptisan Roh Kudus supaya bisa PI. PI sebenarnya utama adalah membicarakan tentang kerajaan Allah. Apa yang Tuhan sudah ubahkan dalam hidupku. Itu bukan omong doang. Kita bisa PI, tapi hidup kita sehari-hari gimana? Tapi mari kita berbicara, beritakan tentang Tuhan. Apa yang Dia perbuat dalam hidupku. Itulah berita yang sebenarnya. Ya, jadi kita jangan terpancing dengan segala bentuk yang kelihatannya, oh saya bisa PI, bagus, tapi ditambah yang paling utama, jadi saksi karena hidup kita berubah. Itu powerful, amin. Ya, jadi dinamit supaya kamu terima kuasa untuk menjadi saksiku. Kuasa apa? Dinamit rohani. Berarti setiap kita punya potensi untuk alami perubahan. Amin. Bilang pada diri kita sendiri, saya punya potensi untuk mengalami perubahan seperti Kristus. Saya punya potensi untuk mengalami perubahan hidup seperti Kristus. Saya punya potensi. Saya punya potensi. Coba sambil ini ekspresikan. Roh, jiwa, dan tubuh kita diciptakan. Ini tubuh harus ngikut yang di dalam. Yang di luar maunya bilang, males aja, diem aja. Tapi bilang, kamu diciptakan untuk nurut kepada suara Roh Kudus. Roh Kudus di dalamku bilang, sukacita, malu. Sukacitalah, menarilah. Itu Tuhan yang ngomong, itu firman yang ngomong, ikut. Nurut dia, amin. Saya punya potensi untuk mengalami perubahan seperti Kristus. Yes. Ya bayangin kalau ngomong gini, saya punya potensi untuk mengalami perubahan menjadi seperti Kristus. Luar biasa. Wow, karena kita mulai mengimajinasikan itu, kita jadi gairah. Kenapa saudara punya potensi? Kamu telah terima kuasa, kamu telah terima dinamit, kamu telah terima dunamos. Untuk apa? Sebelum kita pergi memberitakan tentang Tuhan, mari kita lakukan perubahan. Benteng-benteng musuh yang selama ini menekan kita, yang membuat kita tidak bisa alami perubahan, hari ini melalui kuasa Roh, pengertian, kebenaran yang memerdekakan setiap benteng-benteng musuh, pola-pola pikir yang salah yang tersimpan dalam alam bawah sadar, trauma-trauma masa lalu, sakit hati, kekecewaan, dendam, kebencian, kemarahan. Pada saat ini juga angkat kaki dari umat Tuhan, bekerja Roh Kudus dan firman saat ini tercurah atas setiap kita.
hayam tenahi yom tenahaya yenda nawi lere yeneher prasher himius. Haleluya. Lahar kande. Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan. Baru satu tujuan udah luar biasa. Kita lihat tujuan kedua ya. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Tujuan kedua, kita lihat sama-sama. Sebentar ya. Dari Yohanes 14 ayat 26. Tolong dibacakan. Tujuan yang kedua, tujuan pencurahan Roh Kudus. Jadi tujuan pertama untuk kita terima kuasa dunamos yang mengubahkan hidup kita menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah membuat kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Coba baca ayatnya, Yohanes 14 ayat 26, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuh. Jadi tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah untuk mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Bahkan bukan hanya mengajar, tapi mengingatkan kita akan semua yang telah Dia sampaikan. Ya, nah jadi ini penting tentang bagaimana kita harus punya perbendaharaan firman Tuhan. Kemarin saya mengajak anak-anak muda di tempat saya lakukan daily devotion, ya ada sebuah kata-kata kunci yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Jadi begini saudara, kalau kita mau pergi ke ATM, ambil uang, tapi nggak pernah nabung uang, bisa ketarik nggak uangnya? Momentan bisa kali. Nggak. Ada yang bisa nggak pernah nabung, nggak ada yang ngirim duit, terus nggak pernah nyimpen di ATM, terus mau narik duit dari ATM bisa? Nggak bisa. Kalau mau ambil uang dari ATM, harus nyimpen di sana. Harus ada orang yang transfer ke situ. Jadi yang pertama harus nyimpen, yang kedua harus dalam kondisi rekeningnya aktif kalau kita mau terima ditransfer. Ya, misalnya saya mau transfer nih, Pak ini ya, Reno ya, Pak Reno. Saya bilang, Pak Reno, saya mau transfer uang. Nomor rekeningmu berapa? Ya, udah nggak aktif lagi Bu. Sayang kan? Padahal saya mau kasih uang. Akhirnya dia nggak bisa terima apa-apa. Kenapa? Dia sudah tidak aktif nomor rekeningnya. Ingat, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita firman-firman yang kita pelajari. Bacaan Alkitab kita secara teratur. Itu menjadi perbendaharaan yang disimpan. Yang bisa dipakai suatu saat kelak. Mungkin ketika baca Alkitab hari ini saudara tidak dapat sesuatu. Tuhan gak bicara sesuatu yang jelas. Gak ada sesuatu. Tapi gak apa-apa. Lakukan dengan rutin. Teratur. Baca Alkitab. Baca Alkitab dengan serius. Dengan roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Ulang-ulang firman-firman Tuhan yang sudah diajarkan di tiap kebaktian. Baca-baca kembali semua. Tujuannya Pak, supaya firman banyak tersimpan di dalam batin kita. Sehingga ketika kita perlu, Roh Kudus tinggal ngingetin. Ini loh ayat ini. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jadi dia akan ngajar. Pertama-tama dia akan mengajarkan kepada kita kebenaran. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengenal dia dengan benar. Jadi tujuan yang kedua, Roh Kudus dicurahkan supaya kita mengenal Dia dengan benar. Amin. Ya, supaya kita tidak menangkap firman Tuhan dari sudut pandang kita sendiri. Kenapa sekarang ada orang yang bilang bahasa roh udah nggak perlu lagi? Kenapa? Karena menangkap dengan otak pikiran manusianya sendiri, bukan karena mengizinkan Roh Kudus mengajar. Ya, jadi ini penting sekali. Bagaimana kita terus terbuka bekerja sama dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang mengajar. Sehingga ketika apapun tingkat
pengetahuan kita. Artinya mau SD, mau sarjana, mau profesor, kalau Roh Kudus tidak bukakan, gak ada yang bisa nangkep. Gak ada. Ya, itu sebabnya kita punya potensi. Tadi punya potensi dinamit. Sekarang kita punya potensi untuk memahami, mengenal Tuhan dengan benar. Ya, lihat ayatnya satu lagi. Yohanes 16 ayat 3. Yohanes ayat 13 salah. Ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada harapan untuk masa depan kita. Hal-hal yang akan datang pun kita tidak perlu takut. Mau COVID, mau ini, mau itu, yang penting Tuhan ngomong apa tentang kita. Itu yang penting. Roh Kudus ngomong apa? Itu yang penting. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh kata orang. Tapi bukan berarti kita jadi ngelecehin orang, bukan juga. Kalau memang itu perkataan yang benar, kita terima. Tapi kalau perkataan itu justru menentang pengenalan akan Allah, tolak. Ya, amin, tolak. Jadi ketika Roh kebenaran, Ia akan pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Wah, luar biasa. Dia tidak berkata dari dirinya sendiri, segala sesuatu yang dia dengar itu yang dikatakan. Bahkan dia akan memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang. Kita tidak perlu takut tentang masa depan kita. Amin. Dia akan memberitahukan. Persoalannya, maukah kita diajar oleh Roh Kudus? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat ketekunan kita membaca firman, lewat pemimpin rohani di tempat ini, lewat ibadah-ibadah yang dilakukan, lewat daily devotion setiap hari. Maukah kita belajar bersama dengan Roh Kudus yang akan mengajar kita akan segala sesuatu yang harus kita ketahui? Maukah kita menyimpan firman di dalam hati supaya itu menjadi disimpan seperti kita menyimpan uang di ATM? Kita punya simpanan firman. Dia nanti akan mengingatkan pada waktu kita menghadapi sesuatu, tiba-tiba Roh Kudus, ingat nggak waktu itu ini? Oh iya, tadi udah bingung, tiba-tiba dia ingatkan. Itu seperti ATM, karena udah disimpan, maka Roh Kudus punya keleluasaan untuk mengeluarkan apa yang sudah kita simpan. Ya, nah jadi kalau di sini dikatakan Roh Kudus akan menyampaikan bukan dari dirinya sendiri, tapi apa yang dia dengar dari Bapa. Dia akan sampaikan. Jadi kalau Bapa kita mau berbicara kepada kita, dia mau mengajar kepada kita, dia mau memberikan sesuatu kepada kita, dia akan sampaikan lewat Roh Kudus. Itu sebabnya penting sekali kita mengalami bekerjanya kuasa Roh Kudus di dalam batinnya kita, di dalam roh kita. Karena selain kita terima dinamit untuk menghancurkan benteng-benteng, kita butuh supaya Roh Kudus menyingkapkan kebenarannya, menyingkapkan rencananya, mengajarkan kita, mengingatkan kita, sehingga kita tidak bingung, kita tidak perlu takut lupa. Roh Kudus siap sedia mengingatkan kita dalam kondisi apapun. Dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kalau Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, dia akan membawa kita kepada kebenaran yang memerdekakan, sehingga tidak ada yang tertekan tetap tertekan, tidak ada yang gelisah tetap gelisah, tidak ada yang lemah tetap lemah. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang tentang masa depanmu, masa depanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, I love you Lord. Saya sendiri jadi ikut-ikut, senang banget ya. Ya. Tadi waktu saya siapin juga di rumah, Tuhan ingetin, tak kenal maka tak sayang. Topik Bandung sedang berbicara tentang mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan sampaikan kepada saya. Kalau kau ingin mengasihi aku, kau harus mengenal siapa aku. Tak kenal maka tak sayang. Saudara yang belum kenal sama saya, nggak mungkin tiba-tiba bisa sayang sama saya.
Ya enggak, ini bukan sayang antara laki dan perempuan ya. Ini kalau laki perempuan itu jatuh cinta namanya. Ini maksud saya antara ibu siapa namanya? Mirip sama Poppy, saudaranya ya? Oh bukan ya, mirip banget. Ya, Ibu Leni. Ya, Ibu Leni kan sekarang nggak begitu kenal sama saya ya. Belum kenal kan, belum kenal ya. Mustahil lah Bu Leni tiba-tiba bilang, Bu Rita, nih saya punya mobil apa Alphard untuk ibu ya. Gak mungkin. Bener nggak? Nggak kenal. Dia orang kaya, punya Alphard banyak. Tapi dia nggak akan bilang, saya kasih untuk ibu. Nggak kenal. Kalau dia kasih sama ibunya, ya mungkin lah dia kenal kan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita topiknya tentang mengasihi Tuhan tapi tidak mau belajar tentang kebenaran, tidak mau belajar dengan Roh Kudus yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran, membuat kita tidak paham siapa Dia, mustahil kita bisa mengasihi Dia dengan benar. Yes, karena itu jangan anggap enteng. Bicara tentang perenungan firman, itu sangat penting. Pengenalan akan Tuhan. Karena kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita meminta Roh Kudus mengajar kita, menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Itu penting sekali, sangat penting. Karena kalau kita tidak bekerja sama dengan Roh Kudus, apa akibatnya? Kita nggak bisa kenal Dia. Kalau kita nggak kenal Dia, kita nggak bisa sayang sama Dia. Biarpun dibilang kalian harus mengasihi Tuhan, ya kasihnya seicik ya. Misalnya contoh, lihat YouTube, lihat WhatsApp, Instagram bisa 2 jam, 3 jam. Baca firman 5 menit. Bersekutu dengan Tuhan 10 menit. Apakah itu yang kau lakukan sehari-hari? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi biarlah hari ini Roh Kudus menolong setiap kami mengerti Tuhan. Betapa pentingnya kami mengenal Kau dengan benar. Betapa pentingnya Roh Kudus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kami. Sehingga tidak ada satupun di tempat ini yang lelah di dalam menjalani hidupnya. Tidak ada satupun di tempat ini yang hidupnya dalam kegelisahan, dalam ketertekanan, dalam ketakutan. Tidak punya harapan, tidak punya masa depan, tidak punya sukacita, kehilangan damai sejahtera. Karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Inilah waktunya Tuhan, melalui kebenaran yang disampaikan, umat-Mu memiliki roh yang lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran. Digenapilah firman-Mu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sehingga umat-Mu tidak lagi mencari kepuasan dari tempat lain. Umat-Mu mengalami bahwa kepuasan mereka dalam Engkau. Karena Engkau berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Gantikan Tuhan, saat ini gantikan Tuhan roh kami semua. Kami mau memastikan roh kami semua lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga Roh Kudus menyingkapkan kebenaran demi kebenaran-Mu. Karena Roh Kudus diberikan pada kami untuk menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran yang Roh Kudus berikan akan membuat kami alami kemerdekaan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, amin. Ya sayang saya nggak buat slide-nya, nanti lain kali ya. Nanti kalau dikasih kesempatan lagi, saya akan pakai slide supaya nggak, saya lihat handphone nih pencet-pencet agak susah lumayan, saudara ya. Ya, nah jadi itu tujuan yang kedua. Tak kenal maka tak sayang. Jadi tujuan Roh Kudus dicurahkan untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, untuk mengajar kita supaya kita kenal Dia, maka kita kenal Dia, kita bisa mengasihi Dia. Amin ya. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Ayat ini ayat yang sangat-sangat saya hidupi, yang sangat menyentuh hidup saya, mengubahkan hidup saya. Yohanes 14, 21, 23. Ini tujuan yang ketiga. Roh Kudus dicurahkan supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita bisa menjadi pelaku firman. Ya. Jadi tujuan Roh Kudus yang pertama tadi untuk kita terima kuasa mengubahkan hidup kita sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan.
Yang kedua tujuannya supaya kita betul-betul bisa mengenal dia dengan benar, sehingga kita bisa mengasihi dia juga dengan benar. Yang ketiga, tujuan Roh Kudus dicurahkan supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita bisa menjadi pelaku firman. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus dicurahkan. Dia membukakan tentang perintah-perintah Tuhan. Dia menyingkapkan apa yang tadinya kita tidak pahami, yang tidak kita mengerti. Di dalam Efesus dikatakan kita harus berusaha mengetahui kehendak Tuhan. Roh Kudus diberikan supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita menjadi pelaku firman. Dan ketika kita pegang perintahnya, kita melakukannya karena mengasihi Tuhan, bukan karena ingin dapat berkat, bukan karena takut hukuman, bukan karena perintahnya Mbak Yus, bukan karena perintahnya para penatua saja. Ada orang-orang yang taat karena takut nanti ditanya, udah saat teduh belum? Takut ya. Kenapa nggak komsel? Takut. Akhirnya komsel, saat teduh, ikut ini, ikut itu karena takut nanti dimarahin pemimpin, atau takut nggak dapat berkat. Rajin perpuluhan karena takut nanti nggak dapat berkat. Kasih persembahan ya karena udah biasa aja ngasih, tapi tidak ada kasih di dalamnya. Sementara firman Tuhan katakan, kalau kita mengenal kebenaran, kita bisa memegang firman Tuhan dan bisa melakukannya karena kasih kepada Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Ketika kita kenal dia, kita sayang pada dia, kita akan bisa menjadi orang-orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, hidup di dalam ketaatan. Amin. Tanpa takut, tapi kita kenal dia, kita sayang dia, kita tahu dia sayang kita. Karena kita mengenal kebenaran, Roh Kudus menyikapkan siapa dia. Saya sejak muda, setelah saya tahu siapa dia yang telah mati dan bangkit buat saya bilang pada Tuhan, Tuhan, saya serahkan seluruh hidup saya kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, bahkan di saat suami saya dipanggil Tuhan, di saat saya tidak mengerti kenapa suami yang begitu baik, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sekarang kita banyak dengar Pastor Raditya Oloan, Bilgaldo Sinaga, orang-orang baik, orang-orang cinta Tuhan, tapi mati begitu tragis. Kena COVID kemarin, yang satu Pak Raditya udah sempat sembuh, tapi akhirnya dipanggil Tuhan. Ada banyak orang bertanya, kenapa orang baik seperti itu kok sampai dipanggil Tuhan? Ada banyak perkara dalam hidup kita yang kita tidak bisa pahami. Saya pun tidak paham kenapa Raditya yang begitu luar biasa, punya masa depan hebat, kenapa sampai dipanggil. Saya juga tidak paham. Tapi satu yang saya yakini, sekalipun saya tidak paham banyak hal yang terjadi di depan saya katakan Tuhan sejak muda. Pengenalan saya akan Tuhan tentang siapa Engkau, yang telah mati bagiku, yang telah bangkit bagiku, itu menjadi patokanku di dalam seluruh hidupku, di dalam menjalani hidupku. Peristiwa seburuk apapun, ada kondisi-kondisi yang aku tidak pahami, bahkan peristiwa buruk, kondisi buruk sekitarku pun, itu tidak akan membuat aku menjadi melenceng untuk meragukan Tuhan. Aku memilih dan mengambil keputusan untuk tetap memegang perintah-Mu. Aku mengambil keputusan untuk tetap mengasihi Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku, sampai akhir hidupku. Tidak akan kujual hidupku bagi yang lain. Aku hanya hidup bagi Engkau. Demikianlah aku memandangnya. Aku telah mati bagi dosa dan hidup hanya bagi Dia. Dia telah mati dan Dia bangkit bagiku. Dia telah menebus aku. Dia hidup di dalamku. Dia mengubahkan aku. Dia menyatakan dirinya. Di sini dikatakan kalau kamu mendengar, memegang perintahnya, melakukannya karena kasih, maka apa yang dikatakan? Aku dan Bapa akan datang mengasihimu dan akan menyatakan diriku kepadanya. Seperti itu, saya makin tahu siapa dia.
Dia menyatakan dirinya kepada saya. Karena saya makin kenal dia, karena dia menyatakan diri, saya makin bangga dong. Akhirnya hari lepas hari saya makin bangga, makin bangga, makin bangga. Jadi dengan mudah saya bisa berkata, semua yang dari dunia sampah. Gak perlu dipaksa-paksa, kamu harus benci dunia ini, kamu harus benci dosa. Gak perlu saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, cinta Tuhan otomatis membuat dosa. Kita gak suka, kita gak berat melepaskan, ada cinta. Masa ini sama suami istri mana nih di sini yang saling cinta nih? Mana nih, duduknya berdekatan ada gak? Hah? Nando sama? Oke, Nando sama Rika. Oh ya, sama Rika namanya? Oke. Kamu cinta sama dia? Kamu cinta sama Rika? Oh yes. Kalau kamu cinta, kamu sulit nggak kalau Nando bilang, ayo dong Ma, aku pengen banget dimasakin rendang gitu. Karena kamu sayang sama dia, sulit nggak melakukannya untuk dia? Hah? Karena nggak bisa itu lain ya. Nah, ya yang dia bisa tapi kamu seneng apa gitu ya. Yang pokoknya intinya kalau seneng kan kita nggak berat hati kan. Masa ada pacar bilang, I love you. Anterin aku dong kesini. Aduh aku nggak punya waktu. Aku lagi ini, terus nggak pernah punya waktu, itu kan aneh. Katanya cinta, tapi kok nggak mau. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, nggak perlu dipaksa. Pemimpin nggak usah bilang, ayo doa, nggak usah. Nggak usah dibilang baca Alkitab, nggak usah. Karena cinta akan membuat kita lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi tujuan ketiga apa? Supaya kita mengetahui kehendak Tuhan dan kita bisa menjadi pelaku firman. Inilah yang terakhir ya. Sebenarnya banyak, nggak apa-apa saya bikin 4 aja. Lihat Roma 8 ayat 26 sampai 27. Oke, yang ayat 23-nya nggak usah lah ya, ini supaya waktunya habis. Sekarang kita lihat Roma 8 ayat 26 sampai 27. Tolong diganti ayatnya. Wah ini waktunya udah gini berarti saya nggak bisa selesaiin sampai selesai. Nggak apa-apa ya, yang bisa aja. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Berarti Roh Kudus berdoa untuk kita enggak? Doa Roh Kudus mujarab enggak? Pasti dijawab enggak? Benar? Yakin? Luar biasa. Kita punya Roh Kudus yang berdoa untuk kita dan menolong kita untuk bisa berdoa. Artinya tujuan keberapa nih? Keempat. Tujuan yang keempat adalah Roh Kudus dicurahkan untuk membuat kita bisa berdoa dengan benar. Wow, bukan hanya bisa berdoa, tapi membuat Roh Kudus juga bisa berdoa sesuai dengan kehendak Bapa untuk kita. Wow, luar biasa nggak sih? Punya pendoa yang ada di Lembang aja udah luar biasa. Apalagi pendoa kita tuh Roh Kudus salah satunya. Dia menolong kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi nggak ada yang bilang, aduh saya nggak bisa berdoa Mbak Yus, kenapa? Saya nggak bisa. Firman Tuhan coba lihat ayat 26 bilang tadi apa? Ayat 26-nya coba lihat. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roh sendiri kan berdoa untuk kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya kita semua bisa menjadi pendoa. Wow, luar biasa. Bayangkan Roh Kudus dicurahkan membuat kita menjadi saksi Tuhan yang penuh kuasa. Hidup kita mengalami perubahan, membuat kita bisa mengenal Dia dengan benar, membuat kita bisa menjadi pelaku firman, membuat kita menjadi hidup dalam ketaatan, membuat kita bisa menjadi berdoa dengan benar, dan doa dengan benar itu pasti dikabulkan. Berarti tidak ada satupun masalahmu yang tidak bisa ada jalan keluarnya. Semua persoalan kita ketika kita
akan dosa. Banyak masih ada tujuan yang lain. Tapi saya sengaja gak usah banyak-banyak. Lebih gampang diingat. Karena 4 diingat dan dilakukan, saya yakin dahsyat. Dahsyat sekali. Ya. Nah, jadi itu tujuan Roh Kudus dicurahkan. Saya sampai jam berapa, Mbak? Waktunya sampai setengah 12 saya. Oke ya. Ini termasuk udah doa ya. Setengah 12. Tambah. Karena saya ada kerinduan sebenarnya. Terus saya lagi mikir nih waktunya cukup nggak ya? Kita lihat sebentar deh contoh jemaat aja ya, nggak apa-apa ya. Saya juga akan stop kalau memang harus di stop, Tuhan stop. Kita lihat sebentar Kisah Rasul 19. Kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 10. Ya, saya aja yang bacakan ya supaya lebih cepat. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Terus katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Terus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Terus lanjut ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ, mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Terus ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Artinya, saya percaya jemaat Lembang yang betul-betul mengalami adanya pekerjaan Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus mengajar kita, menyingkapkan firman-Nya. Saya percaya ketika kau terus memberi dirimu dilatih di tempat ini oleh pemimpin yang Tuhan angkat. Ini poin penting supaya jemaat Tuhan terus bertumbuh. Kenapa jemaat yang masih baru lahir baru ini ketika bertemu dengan Paulus, mereka bisa diubahkan begitu rupa. Mereka bisa melakukan tanda-tanda mujizat. Kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan tanda-tanda mujizat juga mereka mulai lakukan. Karena mereka memberi diri, mengalami kepenuhan Roh Kudus, menerima tumpang tangan dari hamba Tuhan, lalu mereka alami baptisan Roh Kudus, mereka mengalami kuasa dunamos, mereka mengalami kuasa dinamit, lalu mereka diperlengkapi, mereka diajar, hidup mereka diubahkan, akhirnya transformasi atas sebuah wilayah penduduk Asia terjadi. Mereka mendengar firman Tuhan walaupun hanya diajar dalam 2 tahun. Kita sekarang punya internet, kita punya Zoom, kita punya handphone, kita punya WhatsApp, kita punya Instagram, kita punya segala macam cara untuk membuat kita diperlengkapi, untuk kita bisa belajar, sehingga jemaat Lembang pun dalam waktu yang singkat akan Tuhan pakai untuk mentransformasi Lembang dan sekitarnya, dan Engkau akan membawa perubahan atas masa depan bangsa. Aku percaya kepada Engkau Tuhan, jemaat di Lembang, jemaat yang kelihatannya sederhana, Tuhan akan bangkitkan. Mereka memberi diri, bekerja sama dengan Roh Kudus, diajar, diperlengkapi, rajin, bertekun, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, kebenaran Tuhan dibukakan sehingga setiap pola pikir yang salah, yang tersimpan sampai alam bawah sadar, tercabut sampai ke akar-akarnya, dan kebenaran yang memerdekakan akan mengubahkan kami semua, jalan berpikir kami, sudut pandang kami, sikap hati kami, tujuan hidup kami.
Roh Kudus. Angkat tanganmu, minta pada saat ini katakan, sebagaimana janji Bapa. Bapa berkata, tunggu, aku akan mencurahkan, akan membaptis kamu dengan baptisan Roh. Bagi setiap orang di tempat ini yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, yang belum bisa berbahasa roh, minta pada saat ini supaya kuasa Roh Kudus dicurahkan atasmu. Engkau bisa berkata-kata dengan bahasa roh, dengan tujuan supaya engkau bisa membangun dirimu sendiri. Di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 dikatakan, setiap orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia sedang membangun dirinya sendiri. Kalau engkau ingin menjadi kuat dan semakin kuat, engkau memerlukan bahasa roh yang membuat engkau bisa membangun persekutuanmu dengan Tuhan. Ini waktunya kau mengangkat tanganmu, engkau meminta satu janji Bapa. Bapa akan memberikan kepadamu. Siapa saja yang rindu untuk mengalami baptisan Roh Kudus, ambil dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini. Bapakku meminta saat ini, apa yang pernah kau curahkan, apa yang pernah kau lakukan Tuhan di dalam Kisah Rasul, di dalam jemaat Efesus kau bangkitkan. Bapakku minta kepadamu pada saat ini, kuasa Roh Kudus yang sama dicurahkan dari tempat yang maha tinggi atas setiap jemaat yang belum mengalami pekerjaan kuasa Roh di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tercurahlah, 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 tercurahlah. Syapras Beliando, Indonesia. Dan bagi setiap umat Tuhan yang sudah berbahasa roh, tapi kau selama ini tidak mengerti bagaimana menggunakannya, hari ini minta kepada Dia supaya Roh Kudus menolongmu, sehingga ketika kau berkata-kata dengan bahasa roh, kau bisa mengucapkannya dengan bahasa-bahasa yang diajarkan oleh Roh Kudus, sehingga kau bisa bangun komunikasimu, sehingga kau bisa mengalami kedekatan yang lebih lagi dengan Tuhan, dengan pribadinya. Kau memiliki keterhubungan yang lebih dalam lagi dengan Dia, Bapa kita, sehingga akibatnya hidup kita semakin diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup kita semakin berfungsi sebagai orang benar yang bersinar terang, sehingga pada orang dijamah lewat hidupku, lewat hidupmu. Orang-orang berbicara denganmu, mereka tidak lagi berbicara dengan manusia yang mengeluarkan perkataan-perkataan kosong, mengeluarkan perkataan-perkataan manusia, tetapi karena kau terus bekerja sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus menolongmu, mengingatkanmu, membantumu, baik di dalam doa, di dalam pujian penyembah, di dalam berkomunikasi, sehingga perkataan-perkataan yang kau dapat ada perkataan-perkataan dari ruang tata, dari hadirat Tuhan, dari kebenaran yang memerdekakan. Shoke labatara syaka, lebekere masyonde mega, lakar masyaka rabadando, hiya atakan rasanaga, hu atakarya masyaka rababa. Doa terus, CPPKK. Saya mengajak semua, doa bahasa roh tidak perlu ditafsirkan. Doa bangun rohmu saat ini, bangkit semua, bangkit doa bahasa roh. Sadari kau punya dinamos, sadari kau punya dinamit rohani. Minta Roh Kudus saat ini membongkar setiap pola-pola pikir yang salah, menghancurkan setiap jalan berpikir yang salah. Ya mereka syaka mewana koto, benteng-benteng yang menentang penelanan Allah. Oh, tidak boleh ada tekanan lagi, kau tidak boleh punya tekanan lagi. Oh, Roh Kudus akan memerintahkan kebenaran yang memerdekakanmu. Yang ada adalah damai sejahtera, yang ada adalah sukacita, yang ada adalah sorak-sorai kemenangan. Syaka bawana, doa-doa semua doa. Iya, alirkan, alirkan. Ada kehidupan Roh Kudus, ada aliran-aliran kehidupan Roh Kudus. Alirkan terus, terus, terus. Sampai kau alami kemerdekaan. Haleluya. Ada damai sejahtera. Haleluya. Ada sukacita, ada kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, oh Lord. Ikrar batalala kabarama, yuta kabakarada syaka baba, lokorama shilamaka. Praise God. Ligi hindana humpa, ligi dari kirking miliando. Bersih. Anda karaman ansam. Jemaat di tempat ini akan kau bangkitkan. Jadi jemaat yang penuh kuasa, jemaat yang mengalami perubahan hidup dari ke hari ke hari Tuhan, sehingga lewat hidup mereka ada banyak orang diubahkan. Bahkan kota ini akan mengalami transformasi. Kebenaranmu akan disebarkan. Kota Lembang akan mempengaruhi masa depan bangsa kami. Bahkan bangkitkan orang-orang sederhana, jadi orang-orang yang berpengaruh,
Orang-orang yang kelihatannya bodoh jadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang tidak terpandang menjadi orang-orang yang terpandang. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, maaf tadi saya belum sempat mengajarkan tentang bagaimana yang tadi dikatakan ketika kita tumpang tangan, kita akan terima baptisan Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh dengan benar, gak apa-apa, mungkin lain waktu. Tapi yang jelas prinsip yang tadi udah saudara pegang, hidupnya itu. Saya yakin kita pasti berubah. Amin. Silakan Yesus. Sekali lagi beri pujian bagi nama Tuhan.